Izin Pak, mohon maaf Pak, tadi kurang menyimak di belakang, jadi boleh diulang Pak pertanyaannya Pak. Ya, jadi terkait dengan TUSI, dengan tupoksi di Pak Bram di bagian apa? Siap, baik. Kami di penanggung jawab unit bengkel Pak. Unit bengkel. Nah, apa sih program Pak Bram untuk tahun 2023 ini di unit bengkel? Siap. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan PM 47 BP2TD Mempawah tentang organisasi dan tata kerja, di mana unit bengkel bertugas untuk mengkoordinasikan peralatan yang ada di peralatan sarana prasarana yang ada di unit bengkel, sehingga dapat menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan di BP2TD Mempawah. Nah, menurut dari pengertian itu, perencanaan kami di tahun 2023 otomatis adalah bagaimana dengan keberadaan sarana prasarana di gedung bengkel itu bisa menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BP2TD Mempawah, di mana sudah dijabarkan tadi oleh Bapak Kabale bagaimana perencanaan di tahun 2023 adalah kita akan menyelenggarakan diklat-diklat yang terkait dengan diklat baik darat maupun ASDP. Nah, kesiapan kami sekarang di bengkel ini adalah dari segi prasarana sendiri kita sudah, saya rasa sudah sangat siap 80% dari fasilitas prasarananya Pak, yang dimana kita mempunyai gedung kelas dan juga ruangan praktek yang menurut kami sudah siap untuk digunakan. Tinggal saja bagaimana kekurangan kami mungkin terus terang Pak di segi sarananya. Nah, dari segi sarana bisa kita jabarkan Pak untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan di tahun 2023 khususnya di bidang darat dan ASDP dapat dijabarkan. Memang kita mempunyai peralatan praktek seperti mesin motor dan juga motor tempel Pak yang bisa kita manfaatkan. Tinggal bagaimana sekarang kolaborasi yang terjalin antara sarana prasarana dan juga penyelenggara diklat sehingga kita bisa melaksanakan diklat tersebut dengan baik darat maupun ASDP, di mana kita sama-sama saling sinergi Pak. Kira-kira apa yang kurang kami juga di unit bengkel membuka diri Pak untuk diberikan koreksi, mohon arahan dari pimpinan baik dari Pak Kabale, Pak KTU, Pak Kasih Sarpras dan Pak Kasih penyelenggara diklat, sehingga apa yang kurang-kurang dari bengkel itu bisa kami penuhi Pak. Jadi mungkin yang bisa kami katakan sekarang adalah yang ada itu yaitu Pak mesin, terkait mesin motor yang sederhana saja, mengenai mesin motor dan juga motor tempel yang sedang kita berusaha untuk kita manfaatkan di 2023. Nah, kalau BPM Pak, kebetulan sesuai dengan program kita di 2023 Pak, kalau kami lihat diklat pengelasan Pak, kami berupaya bagaimana menyiapkan peralatan dan bahan itu dapat mengikuti kebutuhan kurikulum yang ada di penyelenggaraan diklat pengelasan Pak. Jadi itu juga sinergi yang terjadi antara Sarpras dan juga penyelenggara diklat Pak. Mungkin sementara itu dari kami Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi Pak Bram ini sudah detail sekali memahami tusinya. Ya, sudah detail memahami tusinya. Satu kata kunci yang saya dapat tadi, kolaborasi. Jadi dia ingin mengkolaborasikannya dengan Sarpras maupun dengan Jatim. Ya, kemudian ya mungkin ke depan Pak Bram untuk pengembangan. Untuk pengembangan perlu dipikirkan. Nah, mumpung di tahun ini kita baru menyusun rencana anggaran untuk tahun 2024, apa kira-kira pengembangannya? Apakah membutuhkan peralatan apa lagi? Ya, usulkan sekarang. Ya, oke, tepuk tangan untuk Pak Bram. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ini musiknya semakin ramai ini. Ya, musiknya semakin ramai. Saya butuh sekitar 3 orang lagi. Satu lagi saya minta dari BMN. Mana BMN? Saya ingin mendengar BMN kita ini posisinya bagaimana sekarang ini. Jangan sampai ada barang-barang yang tidak ditemukan. Ya. Nah, silakan. BMN yang
Di BMN siapa? Ya, siapa yang bisa jelaskan? Apakah Devi atau si... Ya, Devi ya, silakan. Saya titip dulu. Ya, lanjut, silakan. Izin Pak. Sini. Izin Pak, untuk BMN sendiri dari tahun 2016 itu waktu peralihan dan yang sebelum saya ke saya itu Pak, memang PR-nya itu PSP Pak. Banyak barang-barang kita yang belum PSP kan, dan sampai sekarang itu sudah setengahnya lebih PSP, dan terakhir itu kita mengajukan PSP di bulan September, tapi sekitar 1.041 barang, tetapi SKF PSP-nya belum keluar Pak, masih di eselon 1. Kemudian saya jujur aja Pak, di BUMN itu kan memang banyak barang-barang kecil Pak, dan kalau misalkan kita benar-benar invent dan kita maksudnya tidak buru-buru PSP kan Pak, nanti untuk penghapusannya itu susah karena memang barang-barang yang dihapuskan itu butuh PSP terlebih dahulu Pak. Jadi saya mengejar PSP-nya itu Pak. Kemudian untuk barang-barang yang baru dibeli di tahun 2022 itu memang belum PSP semua Pak. Jadi saya bilang ke pengelola BMN yang selanjutnya itu, yang pertama itu sambil mengejar PSP juga untuk penghapusan Pak, karena memang dari awal kita belum melakukan penghapusan. Itu aja Pak. Banyak Pak, soalnya dari awal BPTB belum pernah ada penghapusan Pak. Nah, ini PR ini Pak KTU. Oke, terus di tahun ini targetnya apa? Mana yang baru? Berdua di sini. Di sisi ini. Oke, kenapa saya panggil ini? Ya karena kita akan ada audit kinerja. Jadi bulan Februari ada audit kinerja dari inspektorat. Pasti yang didatangi pertama itu BMN kan dilihat. Dari BMN-nya dia tarik mundur biasanya. Ya kalau mencari barang. Ya, jadi tolong Pak Yopi, Siapa? ya, tunggu dulu. Pak Yopi, apa yang dijelaskan Ibu Devi tadi, ya, dipahami baik-baik, dikoordinasikan. Oh, kembali lagi, Baik Pak. diharmonisasi berdua, ya. Karena saya lihat Februari inspektorat yang masuk. Ya, kalau bisa penghapusan, jangan PR itu ada di kita, jadi diusulkan. Jadi kalau memang SK-nya belum ada atau belum ada persetujuan, tidak masalah, ya berarti kita ya silakan, ada yang disampaikan programnya. Izin menyampaikan Pak, sebelumnya memang saya juga masih dalam tahap belajar Bapak. Kemarin kita tim BMN yang baru sudah mencoba menginventaris barang-barang apa saja yang memang kita telusuri Pak, barang-barang apa saja, contohnya seperti laptop itu ada contoh, ada 24 laptop. Tadi ada beberapa barang di tahun 2016 itu laptop itu tidak tahu wujudnya di mana. Itu seperti itu contoh kecil seperti laptop. Kemudian yang kedua yang tadi dijelaskan oleh Bu Devi terkait penghapusan, mungkin untuk penghapusan saya sudah coba koordinasi dengan beberapa teman BMN di UPT lain, bahwasannya untuk penghapusan itu disesuaikan dengan nilai besarannya seperti apa. Mungkin yang konkret yang terlihat itu seperti rak sepatu di asrama itu rencananya akan dihapuskan, termasuk rak jemuran yang di asrama maupun di tempat lainnya, dan parkiran seperti itu. Ini rencananya seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini Pak KTU dan teman-teman manajemen ini jadi konsen kita. Jadi BMN itu jadi konsen kita. Jadi kalau barang memang belum pernah dihapuskan, ini sudah 5 tahun lebih. Sudah 5 tahun lebih. Termasuk saya usulkan untuk dihapuskan yang di dermaga itu, bangunan itu. Kalau bisa itu dihapus supaya kita bisa membangun lagi. Oke, terima kasih. Nanti koordinasi ya. Tepuk tangan. Oke. Anak buahnya Pak Yudi di mana saja ini? Bagaimana? Ada bahasa, perpustakaan. Ya, perpustakaan saya minta. Siapa yang di perpustakaan? Siapa perpustakaan? Nah, ini hal yang baru. Sini. Kita sampai jam 8 aja ya.
jam 9, Pak. Jam 9 sini ya? Ya, perpustakaan ini kamu gantikan siapa di sini? Saya SK terbarunya staf, Pak. Staf perpustakaan. Ya, tusinya apa perpustakaan? Jadi untuk mohon izin Bapak. Jadi untuk perpustakaan kedepannya langkah yang pertama yang saya lakukan itu yaitu menginventariskan buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian yang kedua, kami hendak mengembangkan perpustakaan untuk menjadi lebih menarik sehingga minat-minat para taruna untuk belajar di situ lebih banyak, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak, untuk saat ini. Oke, jadi saran saya nanti kamu dengan berapa orang perpustakaan di dalam? Untuk saat ini 2 orang saja, Pak. 2 orang. Ini diberikan kesempatan benchmarking. Jadi mungkin di perpustakaan yang bagus sekarang itu kalau nggak salah Semarang itu ya, PP Semarang, ya itu sudah digital mereka. Ya belum dapat digital atau mau lebih jauh lagi PP Makassar juga bagus perpustakaan. Siap. Nah, silakan pilih mau ke Semarang atau ke Makassar atau mau kemana? Ya. 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 Jadi di perpustakaan sekarang bukan saja buku-buku yang sifatnya umum, tetapi sudah mengarah ke buku-buku AIMO. Jadi buku-buku AIMO juga harus walaupun kita tidak tujuannya ke sana, tapi literatur-literatur yang digunakan untuk SDT itu lebih banyak dari buku-buku yang diterbitkan oleh ini. Ya. Apalagi kalau sudah ada pustaka elektroniknya, itu lebih bagus lagi. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu, anak muda. Satu lagi, ini untuk kinerja karena kinerja kita adalah basisnya keuangan. Ya tim saya berdiri ini sekaligus bendahara, PPK, SPM naik ke depan. Ya, tolong ke depan. Saya mau dengan statement untuk tahun 2023. Silakan PPK, bendahara, SPM. Bendahara penerimaan juga sekalian. Target penerimaanmu 2, sekian loh. 1. Oke. Jadi saya mulai dari bendahara pengeluaran ya, karena ini terkait dengan apa yang terjadi di tahun 2022, kemudian bagaimana kita menyiasati di tahun 2023. Nah, masing-masing silakan memberikan statement apa yang harus kita lakukan, bebas. Mau mengkritisi boleh, mau mengkoreksi boleh, ataupun ada saran silakan sampaikan. Silakan mulai dari bendahara pengeluaran. Izin Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk dari bendahara pengeluaran, yang pertama ya kekompakan tim Pak, dari operator pembayaran, terus pelaksana kegiatan. Oke, tunggu dulu. Operator pembayaran di sini siapa saja angkat tangan? Operator angkat tangan. Oke, menaik ke depan. Siapa lagi? Yang gaji siapa? Gaji. Di sini. Oke, lanjut. Izin Pak meneruskan. Mengambil tadi kekompakan tim dari operator pembayaran atau operator belanja pegawai terkait dengan waktu, sehingga apa yang sudah dirasakan oleh seksi Sarpras dan seksi penyelidikan diklat dengan juga di Pak KTU agar dokumen cepat disampaikan ke kami sehingga tidak mengulur-ulur waktu, dikarenakan kita juga di tahun ini target yaitu 99,9 setidaknya untuk mempercepat apabila selesai dinas luar dokumen-dokumen untuk teman-teman sekalian agar cepat disampaikan ke kami. Jangan sampai permasalahan yang ada Pak, Jadin sudah 1 minggu atau 2 minggu perjalanan dinas, tetapi dokumen belum lengkap. Akhirnya dari tim keuangan itu yang mengelola perjalanan dinas akhirnya menunggu, yang seharusnya bisa dicairkan lebih cepat, menunggu waktunya.
Ada pula yang kejadian di tahun 2022 sudah dicairkan, tiba-tiba menyusul dokumennya, ada kayak transportnya atau hotelnya. Nah, untuk tahun ini mohon kerjasamanya untuk teman-teman agar menyampaikan dokumen lebih cepat. Jadi karena kan sesuai perintah Kepala Balai, kita bukan hanya berjalan tetapi berlari di tahun ini. Dan untuk koreksi saya juga Pak, mengenai deadline waktu seperti UP dan TUP akan saya pantau terus sehingga kegagalan-kegagalan itu menjadi koreksi bagi saya sendiri. Oke, terima kasih. Yang terjadi siapa yang pengumpul dokumennya? Pengumpul data dukung siapa? Terjadi Ada si Ajiza Pak. siapa? Aziza. Oke. Ya oke, duduk aja duduk. Oke. Selanjutnya bendahara penerima. Mohon izin Bapak, karena saya juga baru Pak, mungkin saya masih belajar dari yang terdahulu Pak, dengan Bapak John. Nah, kemudian untuk target penerimaan sendiri sekitar 1,6 Pak. Mungkin saya untuk laporan-laporan saya usahakan untuk tepat waktu Pak. Oke. Ada sebenarnya yang di penerimaan yang perlu kita maksimalkan. Yang pertama itu adalah pemanfaatan aset. Ya, aset yang sudah dimanfaatkan apa saja? Bus. Ya, kita punya bus. Kemudian ada auditorium. Jadi kalau ada yang ada yang sewa, nah itu sumber pendapatan atau sumber penerimaan. Nah inilah yang perlu kita sosialisasikan, kita promosikan supaya banyak penggunanya. Ya, tadi sudah dibuat oleh KPU saya lihat, oleh timnya tentang brosur. Nah mudah-mudahan bisa diperbaiki, nanti itu kita promosikan keluar. Jadi kita nggak bisa kalau di Mempawah saja nggak bisa cukup di medsos saja, tetapi kalau bisa itu ke door to door. Ya, apalagi kalau di belakang itu kan banyak perumahan-perumahan. Kalau ada pesta ada apa mereka pasti cari tempat. Ya. Nah kemudian dari Pak Wibi, Pak dari Gardik, karena ada kontribusi pendidikan, nah tolong nanti dicek karena ada target diklat kita dengan pembiayaan PNBP atau dengan potensi PNBP. Ya terima kasih Bu Devi. Nah kemudian ke BPK, ya silakan. Tangan dulu. Baik, jadi hasil evaluasi tahun lalu Pak, jadi perlu sinkronisasi antara RPD dengan kegiatan yang berjalan. Jadi karena salah satu penilaian kinerja kita adalah daya serap anggaran. Basisnya dari RPD tiap bulan dan itu perlu sinkronis. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Sesuai dengan judul dari kegiatan ini, kita coba akan mewujudkan harmonisasi mencapai prestasi. Dalam artian antara pengelola dengan pelaksana kegiatan itu saling komunikasi dan berkoordinasi, sehingga segala sesuatunya bisa tercapai sesuai dengan target kinerja kita yang disebutkan tadi hampir 99% yang sudah dipegang bisa jadi target. Dan untuk evaluasi sendiri kekurangan-kekurangan dari pengelola baik bendahara maupun BPK atau BPSPM dan segalanya yang seharusnya bisa dilaksanakan kita akan laksanakan dan tidak perlu ditunda-tunda. Dan kita coba masing-masing dari bagian semua seksi atau bagian itu sudah membuat rencana kerja yang dituangkan sudah dimainkan di kurva S. Jadi kita akan memonitor dan mengevaluasi kegiatan per bulannya, per minggu, per bulan untuk pelaksanaannya. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kalau sebenarnya 3 orang ini, SPM, bendahara, BPK, kemudian berkoordinasi dengan teman-teman semuanya, saya yakin kita tidak akan tertunda lagi, kita tidak akan terlambat lagi. Dan sekali lagi tepuk tangan dulu. Ya. Oke,
Jadi kita sudah melihat koreksi, kemudian langkah-langkah berikutnya. Salah satu adalah apa yang dilakukan oleh Ketua Panitia tadi, harmonisasi. Jadi kata kuncinya hari ini adalah harmonisasi. Jadi kita melakukan harmonisasi untuk meningkatkan kinerja. Ya. Nah, ke depan apa yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ya tinggal kita mewujudkannya bagaimana. Ya tentu harus ada pengawalan dari manajemen. Jadi saya minta dari manajemen, kemudian dari SPM mana Pak Hadi, ya Pak Hadi tolong dikawal, ya tolong diberikan masukan kepada kita apa-apa yang tidak sesuai di lapangan. Nah kemudian hari ini kita, saya kira tadi masih jam 8, ternyata kita ada di Indonesia bagian tengah. Pantesan lapar, ya. Jadi saya berterima kasih kita sudah bisa berkumpul, kita sudah bisa bersama. Kemudian saya minta setelah makan nanti mungkin tim dari keuangan akan membagikan buat beli oleh-oleh, ya. Jadi nanti setelah ini, setelah makan nanti kita kumpul lagi. Nggak tahu Pak Slamet sama siapa, di mana poskonya nanti dibikin, ya segera dikoordinasikan. Ya kalau bisa di tempat ini saja, itu selesai, tidak bubar lagi. Karena yakin banyak yang sudah mau jalan ini, ya banyak yang survei tadi siang. Nah kemudian saya yakin di antara teman-teman ini ada yang paling berbahagia malam ini. Kira-kira siapa yang paling berbahagia malam ini? Tepuk tangan dulu, semuanya tepuk tangan. Kalau saya lebih persingkat lagi, mungkin lebih persempit lagi areanya adalah di meja tengah ini. Tepuk tangan dulu. Meja tengah ini meja bahagia. Ya silakan berdiri. Orang yang paling berbahagia malam ini berdiri. Ya berdiri. Ayo tepuk tangan. Ayo berdiri. Ya tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman, saya harap doanya supaya cepat. Ya, setuju? Yopi, jangan pegang tangan. Ruangannya gratis, auditorium gratis. KTU mau nyumbang 1 ekor kambing. Apa lagi yang dicari? Apa lagi? Dari PPK apa sumbangannya? Nah, EO-nya dari PPK. Ayo, tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kalau ada kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada malam hari. Acara selanjutnya itu sesi foto bersama dengan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dimohonkan kepada seluruh peserta dapat berdiri dari